Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riolanti Snowati. Saya ingin menjelaskan hasil buku yang telah saya resensi yang berjudul Healing dalam Hening. Semua orang di dunia ini pasti ingin hidupnya bahagia, bukannya? Namun justru malah dari kita yang mendapatkan penderitaan sehingga merasakan kegelisahan, kecemasan, ketidaknyamanan, ataupun bahkan ketidakpastian. Healing dianggap sebagai jalan keluar. Sesuai artinya, heal berarti menyembuhkan. Apa yang harus kita sembuhkan? Lalu, apa yang dibutuhkan diri kita agar kita bisa hidup dengan bahagia? Oke, semua kegiatan menghibur diri tidak harus selalu pergi keluar rumah bersama teman-teman ataupun pergi ke bioskop bersama pacar. Namun, banyak orang yang mengira, terutama pada kalangan remaja, bahwa menghibur diri itu harus keluar rumah bersama pasangan ataupun teman dekat. Hal ini disebabkan karena suasana hati yang kurang baik. Contohnya, galau ditinggalin pasangan, sedih karena ada yang membuat hati kita sedih, dan kebanyakan pikiran dari kegiatan pendidikan ataupun pekerjaan kita. Padahal, tidak semua kegiatan menghibur diri itu keluar rumah saja. Al-Quran sangat bisa menjadi penghibur suasana hati kita di saat sedang sedih, gelisah, gundah, galau, ataupun putus asa. Nah, jadikanlah Al-Quran sebagai penghibur hati kita di saat kesulitan dalam memecahkan masalah, sehingga kita merasakan sedih yang membuat hati kita menjadi gelisah. Oke, saya ingin menjelaskan hasil buku yang telah saya resensi. Buku Healing dalam Hening ini menceritakan tentang motivasi-motivasi kehidupan dari berbagai sudut pandang ajaran agama Islam yang dibagi dan disusun menjadi 7 bab. Pada bab pertama, menjelaskan motivasi tentang kesedihan, di mana saat kita banyak dilanda kesulitan dan kesusahan, jangan terus bersedih dan memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan deep talk with Allah. Pada bab kedua, menjelaskan motivasi tentang cara memulihkan hati di saat dilanda kesedihan. Pada bab ketiga, menjelaskan motivasi tentang kita harus benar-benar tobat yang paling serius dari hati kita. Pada bab keempat, menjelaskan motivasi tentang selalu optimis dan berprasangka baik dalam setiap hal. Pada bab kelima, menjelaskan motivasi tentang selalu sabar dalam keadaan apapun. Pada bab keenam, menjelaskan motivasi tentang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, pada bab ketujuh, menjelaskan tentang healing tanpa pernah berpaling dan sebagai motivasi penghibur hati dengan Al-Quran. Oke. Motivasi dari setiap bab yang dijelaskan pada buku ini bukan hanya sekadar kata janganlah, tetapi solusi dan banyak sekali pembelajaran yang kita ambil dan terapkan pada diri kita. Tidak hanya itu saja ya, buku ini banyak sekali mengajarkan kita sebagai motivasi yang membuat semangat kita menjadi membara untuk selalu tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu saya mengajak teman-teman semua untuk healing tanpa pernah berpaling dan selalu menjadikan setiap masalah sebagai momentum deep talk pada Allah, bukan semata-mata pada manusia. Terima kasih.